Hai, dan saat ini kalian sedang menyaksikan channel Anime and Entertainment. Seperti namanya, channel ini akan membuat video yang membahas seputar anime, film, game, dan hal-hal di dunia entertainment lainnya. Jika kalian tertarik terhadap hal-hal tersebut, maka subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi untuk tahu kalau channel ini upload video baru. Dan ditambah lagi kami upload hampir setiap hari, jadi rutin kami akan menemani dan menghibur kalian. Selamat menonton. Hai dan Akatsuki bisa dibilang adalah kelompok antagonis utama dalam cerita Naruto Shippuden. Sempat diperkenalkan selama sesaat di seri Naruto melalui Itachi dan Kisame. Kelompok ini yang justru menjadi kelompok yang benar-benar serius dalam memburu Naruto di seri Naruto Shippuden. Di video kali ini kami akan membahas alasan kenapa setiap anggota Akatsuki harus ditakuti. Anggota yang dimaksud adalah anggota resmi selama timeline seri Naruto sampai Naruto Shippuden. Seperti apa? Langsung saja. Pertama-tama kita akan membahas ke pasangan yang memimpin kelompok Akatsuki, yaitu Pain dan Conan. Untuk Pain, sudah pasti sebagai seorang pemimpin, bisa dipastikan bahwa dialah anggota terkuat di Akatsuki. Rinnegan yang dimilikinya sudah membuktikan hal itu. Bahkan, Pain ini menjadi anggota Akatsuki yang hampir saja untuk menangkap Naruto. Di Amegakure sendiri, Pain sudah dianggap sebagai sosok pemimpin sekaligus sosok dewa. Setelah resmi membentuk Akatsuki, Pain dengan cepat langsung menyingkirkan kepemimpinan Hanzo di Amegakure. Orochimaru saja terlihat lemah di hadapan Pain karena Pain mampu menghancurkan desa Konoha dalam waktu kurang dari 24 jam dan hanya dengan menggunakan 7 orang saja. Jika kalian menganggap Conan adalah anggota paling lemah, maka kalian salah. Dia merupakan satu-satunya anggota wanita di dalam Akatsuki dan bisa dikatakan berperan sebagai wakil pimpinan dari Akatsuki. Walaupun jarang diperlihatkan bertarung, tapi dengan hanya menggunakan jurus kertas, Conan bisa memaksa Tobi harus mengeluarkan teknik terlarang Izanagi untuk melawannya. Dan bisa saja jika itu bukan Tobi yang bisa mengeluarkan teknik teleport, maka bisa dipastikan lawan yang terkena teknik ledakan milik Conan akan langsung tewas di tempat. Selain itu, setelah kematian Pain, Conanlah yang menjadi pemimpin sementara untuk desa Amegakure. Kita lanjut ke pasangan yang pertama kali diperkenalkan di seri Naruto, yaitu Itachi dan Kisame. Untuk Kisame, julukan sebagai biju tanpa ekor tak bisa diremehkan. Itu karena dia berhasil menjinakkan pedang Samehada yang terkenal sangat sulit dijinakkan. Kisame ini juga memiliki teknik elemen air tingkat tinggi. Dan juga karena menggunakan Samehada, dia punya banyak sekali pasukan cakra yang tersimpan. Buktinya, Kisame mampu menjadi orang yang hampir menangkap Hachibi setelah tim Taka. Dan untuk Itachi, mungkin kalau bukan karena penyakit, dia bisa menjadi salah satu pasukan yang paling membantu di Perang Dunia Keempat. Melalui jurusnya, Itachi menjadi satu-satunya Edo Tensei yang berhasil lepas secara bebas dari kendali Kabuto. Bahkan dikatakan, hanya shinobi sekuat Hokage pertama yang bisa melepaskan diri dari Edo Tensei sempurna. Susanoo milik Itachi juga punya banyak senjata kuat, seperti pedang Totsuka yang bisa dengan mudah menyegel tubuh asli Orochimaru. Dikatakan juga oleh Hokage ketiga bahwa Itachi adalah ninja jenius yang sangat jarang muncul dalam sejarah Konoha. Selain itu, jangan lupakan kalau Itachi sangat sukses menjadi mata-mata Jiraiya di dalam Akatsuki. Kita berpindah ke pasangan seni, yaitu Deidara dan Sasori. Sasori sendiri menjadi shinobi hebat yang berhasil membunuh Kazekage ketiga. Padahal dikatakan Kazekage ketiga adalah Kazekage terkuat di dalam sejarah. Tak hanya sampai di situ,
Sasori juga membuat Kazekage ketiga sebagai Kogutsunya. Ini menjadikan Sasori punya senjata kuat dari Sunagakure, yaitu pasir besi milik Kazekage ketiga. Dan jangan lupakan kalau Sasori telah dikenal sebagai pengguna Kogutsu paling kuat dalam sejarah Sunagakure. Dia bahkan gemar membuat Kogutsu yang berasal dari organ tubuh manusia. Dan untuk Deidara, dia adalah pengguna teknik ledakan menggunakan tanah liat yang sangat langka. Masuk di Akatsuki di usia yang cukup muda sudah menjadi sebuah prestasi bagi Deidara. Prestasi lainnya dari Deidara adalah dia mampu menangkap dan mengalahkan Kazekage kelima, Gaara sendirian, yang dimana Gaara adalah Jinchuriki ekor 1, Shukaku. Bahkan Deidara hampir saja sempat menghancurkan desa Sunagakure. Dan jangan lupa kalau dia berhasil bunuh diri dan menciptakan ledakan yang sangatlah besar saat bertarung melawan Sasuke. Selanjutnya kita akan membahas dua anggota yang sebenarnya tidak punya pasangan. Well, Tobi memang berpasangan dengan Deidara, tetapi itu terjadi setelah Deidara kehilangan Sasori sebagai pasangannya. Pertama-tama untuk Tobi, awalnya dia diperkenalkan sebagai anggota baru yang konyol. Tapi nyatanya, selama ini dialah yang telah mengendalikan Akatsuki dari balik layar. Setelah Nagato, Tobi adalah orang yang mengambil alih tahta pimpinan Akatsuki. Sebagai seorang anggota Akatsuki dan Uchiha, Tobi bisa dibilang memiliki kekuatan yang cukup kuat. Sebagai seorang Uchiha, dia bisa membangkitkan Mangekyo Sharingan. Dan juga, Tobi mampu menggunakan teknik yang bisa memindahkan apapun, termasuk anggota tubuhnya, ke dalam dimensi lain. Teknik ini membuat Tobi seperti manusia yang tembus pandang ketika diserang. Bahkan, setelah ditemukan kelemahannya oleh Conan, Tobi masih bisa bertahan. Dalam pertarungan melawan Conan, Tobi mampu menggunakan teknik tingkat tinggi Izanagi dan membunuh Conan. Itu membuktikan seberapa layak diri Tobi untuk menjadi pemimpin Akatsuki. Selanjutnya adalah Zetsu. Peran karakter ini di dalam Akatsuki bisa dibilang hanya sebagai support. Dia lebih banyak menghabiskan waktu menjadi mata-mata untuk Akatsuki karena bisa melakukan teknik teleport. Tapi jangan salah memandang Zetsu sebagai karakter yang lemah. Nyatanya, Zetsu hitam punya kekuatan yang cukup kuat untuk mengendalikan tanaman atau bisa kita sebut sebagai Mokuton atau elemen kayu. Dan untuk Zetsu putih, dia mampu membela diri bahkan sampai menjadi pasukan yang berjumlah 100.000. Jumlah ini mampu melebihi kekuatan pasukan shinobi yang hanya berjumlah 80.000 shinobi. Selanjutnya kita pindah ke pasangan yang dijuluki sebagai pasangan abadi. Pasalnya, Hidan dan Kakuzu punya kekuatan yang membuat mereka sangat sulit sekali untuk dibunuh. Hidan sendiri menguasai teknik istimewa dari aliran Jashin yang membuat dia sangat sulit mati. Walaupun memang dia masih bisa merasakan kesakitan, Hidan bahkan masih bisa berbicara dan bergerak walaupun kepalanya sudah dipisahkan dari badannya. Shikamaru baru bisa membunuh Hidan setelah menguburnya hidup-hidup. Dan melalui suatu ritual tertentu, Hidan bisa membuat tubuhnya secara tidak langsung menyatu dengan target. Artinya ketika Hidan terluka, maka tubuh target yang sudah terkena kutukan akan ikut terluka juga. Kakuzu merupakan shinobi yang mampu meletakkan 5 jantung sekaligus di dalam tubuhnya. Itu artinya seseorang harus membunuh Kakuzu sebanyak 5 kali untuk memastikan bahwa dia benar-benar sudah mati. Anggota Akatsuki yang mengaku berperan sebagai bendahara ini bisa menguasai 5 elemen dasar melalui 5 jantungnya. Yang berarti setiap jantung yang diambilnya dari shinobi yang menguasai 1 elemen dasar. Ini membuat menjadi sangat sulit untuk membunuh Kakuzu dikarenakan dia menguasai 5 elemen dasar. Dan ketika bertarung bersama Hidan, membuat Kakuzu punya kesempatan dengan menjadikan Hidan sebagai tumbal untuk menyerang musuhnya. Itulah alasan kenapa Shikamaru mengatakan
harus memisahkan kedua orang ini untuk mengalahkan dan membunuh mereka. Bahkan, mereka berdua bisa dibilang dengan sangat mudah menangkap Yugitomi, Jinchuriki ekor 2, yang bisa dibilang sudah menguasai Biju Mode, sama seperti Killer Bee dan Naruto. Terakhir, kita punya tim Taka yang secara resmi sempat bergabung dengan Akatsuki. Peran mereka ketika di dalam Akatsuki adalah menangkap Killer Bee, Jinchuriki ekor 8. Walaupun pada akhirnya mereka ditipu karena yang mereka tangkap hanyalah satu tentakel dari Hachibi. Dalam segi kekuatan individu, mungkin setiap anggota tim Taka ini adalah yang terlemah di dalam Akatsuki. Bahkan Sasuke bisa dikatakan belum bisa setara dengan anggota Akatsuki lain pada saat itu. Tapi, kerjasama mereka terbukti bisa membuat Killer Bee, seorang Jinchuriki yang bisa mengendalikan Hachibi dengan baik, tersudut. Mereka sampai bisa memaksa Killer Bee untuk kabur dan mengeluarkan ekor Hachibi sebagai pengganti untuk melawan mereka. Itulah dia video hari ini. Jika kalian merasa video ini membuat kalian tertarik, maka silakan like. Dan jika kalian merasa ada yang kurang atau tidak menyukai video ini, silakan utarakan di kolom komentar di bawah dan tekan tombol dislike. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe jika tertarik dengan hal seputar anime, film, game, dan dunia entertainment lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.